Rusia seolah-olah berhasil mengguncang semangat Ukraina melalui serangan drone yang brutal. Dalam operasi yang melibatkan 179 unit drone, tercatat 3 korban jiwa dan 12 orang terluka. Tidak hanya menelan korban manusia, serangan ini juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan hunian, kendaraan, serta gedung-gedung umum. Suatu pukulan berat yang semakin menambah daftar penderitaan akibat konflik. Блядь, еще! Блядь! Сука! Di Riyadh, Arab Saudi, negosiasi gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina tengah digelar dengan mediasi Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan bahwa pembahasan telah mencakup isu-isu vital seperti batas wilayah, pembagian kekuasaan, dan pengelolaan pembangkit listrik. Semua dianggap krusial untuk meredam konflik di Eropa Timur. Gedung Putih pun menyatakan optimisme, berharap hasil perundingan akan segera membawa angin segar bagi perdamaian. Namun upaya menciptakan gencatan senjata penuh selama 30 hari mendapat tantangan dari pihak Rusia yang hanya bersedia menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi. Sementara itu, perundingan yang juga melibatkan negosiasi perdamaian di Laut Hitam bertujuan agar Ukraina dapat kembali mengekspor gandumnya yang selama ini terhambat oleh konflik berkepanjangan. Di tengah proses perundingan tersebut, Rusia kembali melancarkan serangan drone secara intens. Video yang beredar menampilkan kehancuran akibat serangan drone Shahid, di mana beberapa perumahan hancur dan kepulan asap tebal menyelimuti area yang terbakar. Meski tim pemadam kebakaran telah bergegas mengendalikan situasi tetap semakin memprihatinkan. Hal ini memperkuat kesan bahwa tanpa adanya kesepakatan gencatan senjata, serangan Rusia terhadap Ukraina masih akan berlanjut. Адреса 40, дробь 13, блядь, в таком плане. Serangan drone Rusia telah berhasil menargetkan garis depan militer Ukraina dengan cukup dahsyat. Rekaman drone menunjukkan bahwa pasukan infanteri serta perlengkapan tempur Ukraina diserang secara langsung, menghasilkan ledakan besar yang segera memicu penyebaran api di area tersebut. Akibatnya, Ukraina kembali harus menanggung kerugian signifikan berupa personil dan peralatan militer yang sangat berharga. Kondisi semakin memprihatinkan di kota pelabuhan Odessa, Ukraina. Pada hari Kamis malam, serangan drone Rusia memicu kebakaran besar di wilayah tersebut. Beberapa rumah terlihat tersambar api akibat serangan tersebut, sehingga para petugas pemadam kebakaran kewalahan mengendalikan nyala api yang menyebar dengan cepat. Intensitas kobaran api yang luar biasa membuat upaya pemadaman menjadi semakin sulit, menambah deretan kerusakan yang sudah ada. Dalam serangkaian serangan berikutnya, Rusia mengerahkan sekitar 200 drone serta bom udara berpemandu yang menargetkan kota-kota seperti Odessa, Zaporizhia, Sumy, Kiev, Khmelnytskyi, dan Chernihiv. Serangan ini menyebabkan banyak bangunan termasuk pusat perbelanjaan tersambar api dan beberapa kendaraan pun ikut terbakar akibat kobaran api yang melanda kawasan pemukiman. Kerugian yang timbul semakin memperburuk kondisi Ukraina yang telah lama terdampak oleh invasi Rusia. Situasi serupa kembali terjadi pada Jumat 21 Maret lalu ketika Rusia melancarkan serangan menggunakan pesawat nirawak di kota Zaporizhia. Diperkirakan pesawat tersebut membawa hulu ledak termobarik dengan daya ledak yang sangat besar, sehingga serangan itu mengakibatkan kerusakan parah pada sejumlah bangunan. Beberapa di antaranya juga terbakar hebat. Selain kerusakan infrastruktur, serangan tersebut juga menelan korban jiwa. Pemandangan di area lain di kota Zaporizhia menggambarkan betapa mengerikannya serangan udara Rusia. Ledakan yang terjadi di berbagai titik kota memicu kepulan asap tebal yang menimbulkan kepanikan di kalangan warga. Tak hanya itu, kebakaran hebat yang melanda berbagai bangunan semakin menambah daftar kerugian. Menurut laporan pihak Ukraina, insiden tersebut mengakibatkan setidaknya 3 orang tewas dan 12 orang mengalami luka-luka.
Militer Rusia pun menunjukkan ketangguhannya dengan menyerang ibu kota Ukraina, meskipun kota tersebut seharusnya relatif terlindungi dari serangan negara tetangga. Di kawasan Podilsky, Kiev, serangan itu membuat situasi menjadi kacau dan memicu kepanikan di kalangan warga. Pada malam hari, drone yang dilancarkan berhasil menimbulkan kebakaran di lantai 3 sebuah gedung. Beruntung, tim pemadam kebakaran segera merespon sehingga api tidak merebak ke gedung-gedung sekitar. Dalam video lain yang beredar, serangan pesawat nirawak Rusia tampak sangat menakutkan. Ledakan yang dihasilkan pun sangat dahsyat, proporsional dengan ukuran drone tersebut, dan berhasil menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan di Kiev. Hal ini menegaskan bahwa daya ledak drone milik Rusia tidak bisa dianggap remeh. Di distrik Borskagivka, serangan drone menghasilkan pemandangan yang dipenuhi nuansa merah jingga, suatu indikasi visual atas kerusakan yang melanda. Dalam serangan ini, membawa kerugian besar bagi Ukraina, memperparah kondisi yang sudah sulit. Satu lagi gambaran mengerikan terjadi ketika drone kamikaze Rusia berhasil menembus sistem pertahanan udara Ukraina. Akibatnya, sebuah gedung di Kiev terpapar serangan tersebut dan mengalami kebakaran hebat. Insiden ini dengan jelas menggambarkan betapa rentannya sistem pertahanan Ukraina saat menghadapi serangan dengan teknologi tinggi. Di kota Zaporizhia terdengar juga suara ledakan besar yang diyakini berasal dari serangan drone Rusia. Laporan menyebutkan bahwa insiden tersebut menyebabkan beberapa orang terluka, menambah deretan dampak destruktif yang telah dialami oleh warga. Rekaman video kampanye serangan drone kamikaze Rusia memperlihatkan betapa parahnya kerusakan di berbagai bangunan di Kiev. Banyak struktur yang rusak begitu berat hingga tidak lagi layak huni, memaksa pihak Ukraina untuk mengerahkan alat berat guna membersihkan puing-puing bangunan yang terdampak. Keseluruhan serangan ini semakin menegaskan bahwa ancaman yang datang dari serangan drone Rusia masih jauh dari surut, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi Ukraina. Di wilayah Ukraina Tengah, terutama di kota Kropyvnytskyi, asap tebal dan langit berwarna jingga akibat kebakaran menciptakan pemandangan yang memilukan. Drone milik militer Rusia telah berhasil membakar sejumlah bangunan, sehingga kerugian yang diderita Ukraina semakin besar. Tak hanya kerugian material, tetapi juga korban jiwa yang tersisihkan. Hampir seluruh penjuru Ukraina kini tampak seperti dilanda kobaran api. Bangunan-bangunan mengalami kerusakan parah akibat ledakan drone kamikaze dan kebakaran yang melahap struktur-struktur penting. Semakin intens serangan udara, begitu pula jumlah korban jiwa yang terus bertambah seiring eskalasi invasi Rusia ke Kiev. Я охуел. Ебать. Kota Odessa pun tidak luput dari serangan militer Rusia. Meskipun metode yang digunakan masih belum jelas, apakah melalui pesawat nirawak atau rudal, daya ledak yang dihadirkan sangat dahsyat sehingga mampu meratakan gedung bertingkat dalam sekejap. Hal ini membuka kemungkinan besar bahwa kerusakan di Odessa akan sangat parah dan mengakibatkan korban jiwa yang lebih besar. Rekaman video mengungkapkan betapa hebatnya serangan tersebut, yang tidak hanya menghancurkan berbagai bangunan, tetapi juga membakar sebagian kota Odessa pada malam hari. Menurut laporan, serangan ini dilakukan oleh pesawat nirawak, dan sejumlah pengamat menduga Rusia menggunakan drone Shahid dari Iran yang telah dimodifikasi untuk meningkatkan daya ledaknya. Dengan demikian, kerusakan yang ditimbulkan pun sangat signifikan. Di kota Sumy, Ukraina melaporkan adanya serangan terhadap infrastruktur sipil. Salah satu gedung terlihat mengeluarkan asap tebal akibat kebakaran yang dipicu oleh serangan drone kamikaze Rusia, yang menyebabkan beberapa orang di dalamnya mengalami cedera akibat ledakan tersebut.